I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri D, NIM 45221045, kelas 3B D4 Administrasi Bisnis. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi CSR atau Corporate Social Responsibility. Adapun sub pokok bahasan yang akan pertama saya bahas yaitu pengertian CSR. Pengertian CSR ialah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial di dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para stakeholder berdasarkan prinsip kemitraan dan kesukarelaan. Dua, kaitan antara etika bisnis dan lingkungan hidup. Etika bisnis dan lingkungan hidup memiliki kaitan yang erat dalam pabrik bisnis yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa contoh kaitannya. 1. Tanggung jawab sosial perusahaan CSR, di mana bisnis yang beretika cenderung memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan hidup dan berusaha untuk bertanggung jawab dalam hal tersebut. Ini bisa mencakup inisiatif CSR yang mendukung pelestarian lingkungannya, seperti pengurangan limbah atau penggunaan energi terbarukan. 2. Transparansi dan pelaporan. Transparansi dan pelaporan ini di mana etika bisnis mendorong perusahaan untuk menjadi lebih transparan dalam hal dampak lingkungan mereka. Perusahaan yang beretika akan cenderung menyediakan informasi tentang praktik lingkungan mereka, seperti penggunaan bahan berbahaya atau emisi gas rumah kaca. 3. Kepatuhan hukum lingkungan. Bisnis yang beretika akan mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku dan menghindari pelanggaran hukum. Ini termasuk pemantauan emisi, pengelolaan limbah, dan perlindungan ekosistem yang terancam. 4. Inovasi berkelanjutan. Etika bisnis juga mendorong inovasi berkelanjutan dalam praktik bisnis, di mana ini bisa mencakup pengembangan produk atau layanan yang lebih ramah lingkungan atau mencari cara untuk mengurangi jejak karbon perusahaan. Selanjutnya, reputasi dan kepuasan pelanggan. Pelanggan semakin peduli dengan masalah lingkungan dan perusahaan yang beretika dalam hal ini dan dapat membangun reputasi yang lebih baik dan memenuhi harapan pelanggan yang ingin mendukung bisnis yang peduli terhadap lingkungan. Secara keseluruhan, etika bisnis dan lingkungan hidup berjalan seiring dengan menciptakan bisnis yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan alam. Selanjutnya yaitu sub pokok bahasan ketiga, yaitu motif melakukan CSR. Terdapat beberapa motif atau alasan mengapa perusahaan melakukan Corporate Social Responsibility atau CSR. 1. Itu kewajiban etis, di mana kewajiban etis ini banyak perusahaan merasa memiliki tanggung jawab etis untuk memberikan kontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar mereka, di mana mereka percaya bahwa sebagai anggota masyarakat yang beroperasi di dalamnya, mereka harus membantu dalam memperbaiki masalah sosial dan lingkungan. Kedua itu reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan ini melalui CSR, perusahaan dapat membangun reputasi yang lebih baik di mata konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat. Ini dapat meningkatkan kepercayaan dan citra perusahaan, yang dapat berdampak positif pada penjualan dan pertumbuhan bisnis. Selanjutnya itu kepatuhan regulasi. Beberapa negara mengharuskan perusahaan untuk melakukan CSR atau mengikuti pedoman tertentu dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan.
Perusahaan melakukan CSR untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Selanjutnya, keberlanjutan bisnis. Perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan bisnis menyadari bahwa tindakan yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan dapat membantu menjaga bisnis mereka dalam jangka panjang. Nah, ini mencakup mengurangi risiko sosial dan lingkungan yang dapat memengaruhi operasi perusahaan. Selanjutnya itu keuntungan kompetitif. Beberapa perusahaan melihat CSR sebagai sumber keunggulan kompetitif. Mereka memahami bahwa konsumen yang semakin peduli tentang masalah sosial dan lingkungan mungkin lebih cenderung memilih produk atau layanan dari perusahaan yang berkomitmen pada CSR. Selanjutnya, inovasi dan efisiensi. Inovasi dan efisiensi CSR dapat memicu inovasi dalam produk dan proses bisnis. Upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dapat mengarah pada efisiensi yang lebih tinggi, penghematan biaya, dan peluang bisnis baru. Selanjutnya, pemenuhan tuntutan pihak terkait. Perusahaan dapat melakukan CSR berbagai respons terhadap tuntutan dari pemangku kepentingan seperti investor, karyawan, atau organisasi nirlaba yang mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab. Motif CSR dapat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, tetapi ada dasarnya melibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diintegrasikan dalam operasi bisnis mereka. Selanjutnya, subpokok bahasan keempat, yaitu perusahaan dan prinsip CSR. Perusahaan yang menerapkan prinsip Corporate Social Responsibility atau CSR biasa berkomitmen untuk memenuhi berbagai kewajiban sosial dan lingkungan dalam operasional mereka. Beberapa prinsip CSR yang umum diterapkan oleh perusahaan meliputi 1. Tanggung jawab terhadap pihak terkait, di mana perusahaan harus mempertimbangkan dampak operasi mereka pada berbagai pemangku kepentingan, termasuk karyawan, konsumen, masyarakat lokal, investor, dan lingkungan. Mereka harus berupaya untuk menjaga hubungan positif dengan semua pihak terkait. Kedua itu, kepatuhan hukum dan etika. Perusahaan harus mematuhi semua peraturan hukum dan etika yang berlaku dalam operasional mereka. Mereka harus bertindak secara etis dan menghindari pelanggaran hukum. Selanjutnya, subpokok bahasan 5. 5 yaitu argumentasi yang mendukung CSR dan argumentasi yang tidak mendukung CSR. Argumentasi yang mendukung CSR itu 1. Reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan ini melalui CSR, perusahaan dapat membangun citra yang lebih baik di mata masyarakat, konsumen, dan pemangku kepentingan. Ini dapat meningkatkan kepercayaan dan menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang. Kepatuhan hukum. CSR dapat membantu perusahaan mematuhi regulasi dan hukum lingkungan serta sosial yang berlaku, mengurangi risiko pelanggaran hukum, sanksi, dan tuntutan hukum. Selanjutnya, pemenuhan harapan pelanggan, di mana konsumen semakin peduli tentang masalah sosial dan lingkungan. Perusahaan yang menerapkan CSR dapat memenuhi harapan pelanggan yang ingin mendukung bisnis yang bertanggung jawab. Selanjutnya itu argumen yang tidak mendukung CSR, di mana 1. Tujuan utama profit. Tujuan utama profit ini beberapa berpendapat bahwa tujuan utama perusahaan adalah menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. CSR dapat menghabiskan sumbernya dan mengganggu upaya mencapai laba maksimal. 2. Kepentingan pemegang saham. Kepentingan pemegang saham ini bagi beberapa pemegang saham CSR mungkin dianggap sebagai pengeluaran yang tidak diperlukan yang dapat mengurangi keuntungan mereka. Selanjutnya, ketergantungan pada legislator. Argumen ini menyatakan bahwa perusahaan seharusnya tidak menggantungkan tanggung jawab sosial pada regulasi pemerintah, tetapi harusnya fokus pada mencari keuntungan dan efisiensi. Selanjutnya, subpokok bahasan 6, yaitu manfaat CSR. Manfaat
CSR, Corporate Social Responsibility, dapat memberikan berbagai manfaat, baik bagi perusahaan maupun masyarakat secara umum. Beberapa manfaat umum dari CSR meliputi: 1. Peningkatan reputasi perusahaan, di mana peningkatan reputasi perusahaan ini melalui CSR, perusahaan dapat membangun citra yang lebih baik di mata masyarakat, konsumen, dan pemangku kepentingan. Kedua, peningkatan hubungan dengan pemangku kepentingan. Perusahaan yang berkomitmen pada CSR cenderung memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan seperti pemasok, konsumen, investor, dan komunitas lain. Selanjutnya itu peningkatan reputasi perusahaan. Peningkatan reputasi perusahaan ini melalui CSR, perusahaan dapat membangun citra yang lebih baik di mata masyarakat, konsumen, dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, peningkatan hubungan dengan pemangku kepentingan, di mana perusahaan yang berkomitmen pada CSR cenderung memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan seperti pemasok, konsumen, investor, dan komunitas lain. Hal ini dapat membantu dalam menjalin kerjasama yang lebih baik. Selanjutnya yaitu subpokok bahasan 7, indikasi keberhasilan CSR. Berikut adalah beberapa indikator umum yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program CSR. Pengukuran dampak sosial dan lingkungan, di mana ini mencakup mengukur dampak positif yang dihasilkan oleh program CSR, seperti jumlah pekerjaan yang diciptakan, pengurangan emisi gas rumah kaca, atau jumlah pendidikan yang diberikan. 2 itu reputasi dan citra. Reputasi dan citra ini mengukur perubahan dalam citra dan reputasi perusahaan sebelum dan setelah menerapkan program CSR, termasuk survei dan penilaian masyarakat, konsumen, dan pemangku. Selanjutnya yaitu subpokok bahasan 8, yaitu model penerapan CSR. Model penerapan CSR ini memiliki beberapa tujuan atau beberapa langkah, yaitu 1. Identifikasi isu. Identifikasi isu ini, perusahaan harus mengidentifikasi isu sosial dan lingkungan yang relevan dengan bisnis mereka. 2. Kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi ini membuat kebijakan dan strategi CSR yang sesuai dengan nilai perusahaan dan kebutuhan masyarakat. 3. Keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan ini melibatkan karyawan dalam inisiatif CSR dan memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi. Baiklah, Terakhir, adapun kesimpulan keterlibatan dari pemangku CSR kepentingan, itu, di mana CSR tidak hanya berkomunikasi dan memberikan bekerja sama manfaat dengan langsung pemangku bagi kepentingan perusahaan, seperti tetapi pelanggan, juga pemerintah, berkontribusi pada dan masyarakat. pemenuhan kebutuhan sosial dan lingkungan yang lebih besar. Ini adalah pendekatan yang berkelanjutan untuk bisnis yang mempertimbangkan dampak jangka panjang dan tanggung jawab kepada masyarakat. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini mengenai materi CSR, Corporate Social Responsibility. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.